Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang Suratul An-Nas. Surah An-Nas. Hari ini kita akan mempelajari seri Ayo Membaca Al-Quran tentang surah An-Nas ya soleh-solehah, bersama Ustadzah Dian Kusumawati SPD. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang suratul An-Nas, kita membaca bersama-sama surah An-Nas ya soleh-solehah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita ulangi sekali lagi ya, dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ayat kedua, Malikin nas. Ayat ketiga, Ilahin nas. Ayat keempat, Min syarril waswasil khannas. Ayat kelima, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ayat terakhir, ayat ke-6, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, soleh-solehah, jangan lupa membacanya sesuai dengan tajwid dan tartil. Selanjutnya, setelah kita membaca suratul An-Nas, kita harus mengetahui pula arti atau terjemahan dari surah An-Nas itu tersendiri, agar kita bisa memahami firman-firman yang disampaikan oleh Allah untuk pedoman manusia. Coba kita artikan pada ayat pertama. Qul berarti katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birabbi, kepada Tuhan atau pemelihara, nas, manusia. Kita artikan satu ayat ini. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia. Yang kedua, ayat kedua, maliki, artinya raja. Nas, manusia. Raja manusia. Ayat yang ketiga,
ilahi, yang disembah. Anas, manusia. Arti ayat ketiga jadinya ilahinnas, yang disembah manusia. Ayat keempat, min, dari, syarri, kejahatan, syarril, waswasi, bisikan, khannas, menunggu atau bersembunyi. Diartikan dari kejahatan bisikan yang bersembunyi. Arti ayat kelima, alladzi, yang yuwaswisu, membisik-bisikkan, fi, dalam, suduri, dada, nas, manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan dalam dada manusia. Ayat ke-6, minal, dari, jinnati, jin, wannas, dan manusia. Minal jinnati wannas, dari jin dan manusia. Kita ulangi lagi mengartikannya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, yang disembah manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Shadaqallahul adzim. Pada suratul An-Nas memiliki arti manusia. An-Nas dalam bahasa Indonesia itu manusia ya, soleh-solehah artinya. Kemudian surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Suratul An-Nas ini berada pada urutan surah ke-114. Surah terakhir dalam Al-Quran ya, soleh-solehah. Soleh-solehah bisa mengeceknya atau melihatnya dalam Al-Quran di rumah ya. Surah An-Nas ini merupakan surah Makkiyah. Maksudnya surah ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi surah ini turun ketika Rasulullah masih berada di kota Mekah. Kemudian surah An-Nas turun, yaitu Allah mengingatkan manusia dalam surah An-Nas agar kita selalu berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berlindung dari godaan setan, berlindung dari godaan jin yang menggoda manusia. Karena setan dan jin yang tidak baik atau jin yang jahat selalu mengajak manusia untuk berbuat kejahatan dan melanggar perintah Allah. Kita dilarang meminta perlindungan selain Allah. Berlindung kepada selain Allah disebut syirik. Syirik termasuk dosa besar. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Isi kandungan surah An-Nas. Surah An-Nas berisi anjuran berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari godaan setan, jin, dan manusia yang selalu membisikkan di dalam dada manusia hal-hal yang buruk. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta perlindungan. Kita dilarang meminta perlindungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan selalu menggoda manusia berbuat jahat. Setan mendorong manusia mengerjakan keburukan. Kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan membaca surah An-Nas. Surah An-Nas bisa dibaca ketika sholat. Surah An-Nas juga dianjurkan dibaca sebelum kita tidur. Seri selanjutnya kita belajar tentang mengenal huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah sambung. Huruf hijaiyah ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shod, zod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, dan ya. Sekarang kita belajar tentang huruf hijaiyah bersambung. Penulisan huruf Arab dimulai dari kanan ke kiri. Jumlah huruf Arab disebut dengan huruf hijaiyah. Huruf ini jumlahnya ada 28 huruf. Huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan disambung. Ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya, di depan, tengah, belakang, atau terpisah. Di antara huruf-huruf itu terdapat beberapa huruf yang dapat disambung dan menyambung, beberapa huruf yang dapat disambung. Selanjutnya, di sini ada contoh huruf hijaiyah bersambung dari alif sampai huruf H. Ada huruf di awal pada alif, contohnya alhamdu. Di tengah, diperhatikan ya silsilah, ada contoh yasha'u. Kemudian di akhir ada contoh ana, dan seterusnya. Diperhatikan perubahan-perubahan dari ketika disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, ini contoh dari huruf sambung dari huruf hijaiyah H sampai Z. Diperhatikan baik-baik ya soleh-solehah. Kemudian ini contoh huruf sambung pada huruf kaf sampai ya. Diperhatikan baik-baik ya solehah, bagaimana perubahan dalam menyambungnya. Di antara 28 huruf hijaiyah terdapat huruf yang dapat disambung dan menyambung. Ada yang dapat disambung tetapi tak dapat menyambung. Di bawah ini adalah huruf-huruf yang dapat disambung tetapi tak dapat menyambung. Misalnya alif, dal, za, ro, za, dan wawu. Ada 6 huruf ya solih-solihah, diingat-ingat. Menulis huruf hijaiyah bersambung. Contohnya, ini ada huruf dal ya.
huruf asli, diperhatikan. Di awal kata juga masih sama, di tengah kata juga sama, masih sendiri ya huruf dalnya. Kemudian di akhir kata bisa menyambung. Nah, demikian contohnya. Contoh ketika dipisah huruf hijaiyahnya dan contoh ketika disambung. Nah, seperti ini contohnya. Ada huruf pisah, nun nomor 1 ya, dho, ja, kemudian disambung. Semuanya bisa disambung. Nomor 2 juga ain, lam ya, juga bisa disambung. Dan seterusnya. Seperti ini ya, solih-solihah contohnya. Nah, semoga solih-solihah lebih paham materi pembelajaran tentang surah An-Nas dan mengenal huruf hijaiyah sambung. Semoga bermanfaat ya solih-solihah. Jangan lupa di follow yuk akun SD IT Alam Nulis Semberjo, Sekolah Alam Ngawi, dan Instagram Sekolah Alam Ngawi. Sampai bertemu lagi di episode materi selanjutnya ya solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.